terus benerin dulu tuh skin barriernya. Selama skin barriernya belum beres, mau treatment apapun nggak akan beres tuh. Ya. Oke. L-Genic. Aduh, saya nggak mau ngomong produk ya. Saya nggak mau ngomong produk, apalagi ini menyangkut brand tertentu gitu. Cuma saya nangkep maksud Anda itu adalah eh, ya udahlah, nggak usah. Nggak enak, nggak enak bro, ya nggak enak. Cuma yang pasti ya, ingat saya udah pernah posting sebelumnya ya, jangan pernah menyuntikkan cairan apapun namanya ke dalam payudara, bokong ya, ke badan yang jumlahnya tuh sampai ratusan cc ya. Kalau memang sebuah serum atau sebuah obat dibilang untuk ngerangsang pembesaran kelenjar payudara atau pembesaran kelenjar lemak, sampai detik ini saya sebagai dokter bedah plastik dan update ilmu breast ya, belum pernah ketemu ada obat demikian ya. Pun ada obat demikian ya, nggak mungkin nyuntiknya sampai ratusan cc ya. Kayak Anda nyuntik antibiotik aja, logikanya nyuntik antibiotik pun satu ampul ya. Ini nyuntiknya ratusan cc, gedenya gara-gara obatnya, bukan gara-gara yang diklaim itu. Jadi hati-hati ya, penipu. Kalau sampai berani mengaku itu menyuntikkan itu sebagai obat yang membesarkan, menyuntikkan zat tertentu, itu dikatakan obat yang membesarkan kelenjar payudara atau kelenjar lemak, itu adalah penipu. Ya bahaya tuh, harusnya bisa kita laporin ke polisi itu ya. Itu udah penipuan, dan itu bahaya banget. Nyuntikin zat ratusan cc ke dalam tete ya, itu bisa bikin emboli di pembuluh darah, itu bisa mati di atas meja operasi. Hati-hati loh ya. Beneran nih, saya nggak ada personal issue sama siapapun ya, tapi ini saya ingetin aja ya, nih, nyuntikin sesuatu dalam jumlah besar ke payudara itu bisa bikin emboli di pembuluh darahnya ya. Walaupun kita udah aspirasi, tetap ada resiko, karena yang terjadi adalah proses inhibisi, proses merembesnya yang disuntikin masuk ke dalam masuk ke dalam pembuluh darah ya, dan itu bisa bikin mati di atas meja operasi, meja tindakan ya. Apalagi kerjanya di klinik-klinik Pratama, itu bahaya banget. Aduh, kan nggak ada life supporting sistemnya ya. Jadi hati-hati banget, dan please deh ya teman-teman dokter yang nyuntikin beginian, tolong jangan membohongi pasien dengan mengatakan barang itu adalah obat yang bisa merangsang pertumbuhan kelenjar payudara atau pertumbuhan kelenjar lemak. Belum ada di muka bumi ini zat begituan ya. Ya, nggak ada zat begituan. Terus logikanya aja nih, buat anda pasien, logikanya nih, kalau memang ada obat begituan kok nyuntiknya sampai ratusan cc? Ya harusnya 1 cc 2 cc doang dong ya. Ini nyuntiknya sampai ratusan cc, gedenya karena karena barang yang disuntik dalam jumlah besar, bukan gara-gara obat itu atau zat itu ngerangsang pertumbuhan ya. Sesimpel itu. Hati-hati ya. Jadi mau siapapun yang ngomong begitu, aduh itu penipuan tuh. BP POM tuh harusnya bergerak tuh ya, laporin aja ke BP POM tuh ya. Itu gila banget sih ya. Itu aduh, saya ingat barang serupa begitu ya, pernah datang ke saya waktu awal-awal masuk Indonesia. Tadinya mau mengendorse saya untuk pakai begituan, saya tolak nih ya, gitu. Saya tolak karena saya bilang ya itu bahaya gitu. Terus safety jurnalnya juga nggak ada ya. Hati-hati. Sekali lagi, saya nggak punya kepentingan apapun di sini ya. Saya nggak pakai juga gitu barangnya atau kompetitornya ya, nggak ada. Jadi nggak ada kepentingan apapun. Saya cuma ingetin, wah tapi yang udah disuntik nggak ada yang mati dok? Belum ya. Ya udah pernah kejadian tuh yang di Jogja tuh, ada beberapa kejadian tuh ya. Nah kadang-kadang pun ada kejadian gitu langsung ditekan beritanya, jadi nggak ketahuan di permukaan gitu. Hati-hati ya. Pokoknya udah diingetin, tugas saya cuma ngingetin doang ya. Hati-hati. Oke ya. Oke. Sudah 15.000. Baiklah, mari kita mulai ngobrol yang lebih serius ya. Menarik ya, ada di salah satu postingan di tag ke saya, ada yang ngirim ke saya, di screenshot terus dikirim ke saya.
Dan saya setuju dengan isinya. Dia bilang, ya, pengen lihat yang mengaku bisa treatment flek melasma, ya, yang setelah di follow beberapa lama masih bagus hasilnya, nggak memberat atau tidak kembali lagi. Kalau ada pengen belajar deh sama suhu itu. Nah, ngomongnya begitu ya. Saya tahu arahnya kemana. So, hari ini saya siapin foto dan videonya. Kita lihat ya. Tunggu sebentar. Sekejap. Mari kita lihat. Sebentar. Kita flip dulu kameranya. Nah, lihat. Ini 1 tahun. Ya. Ini udah 1 tahun. Tanpa laser, tanpa peeling, tanpa krim eksfoliasi. Datangnya begini. Skin barrier rusak nggak karuan. Ini setelah 1 tahun. Oke, kita lihat lagi. Ya. Ya, yang atas 1 tahun sebelum, Yang atas sebelum, yang bawah 6 bulan. Ya, sebelum 6 bulan dan ini 1 tahun. Tanpa laser, tanpa peeling dan tanpa eksfoliasi. Kok bisa? Ya emang bisa, ya. Kalau mau tahu caranya mending beneran samperin dan ntar gua ajarin. Dah. Ya. Jadi jawabannya mungkin, bukan nggak mungkin, ya. Anda kerjakan selama ini. Kalau pakai cara yang Anda kerjakan selama ini, jawabannya tidak mungkin, bro. Sorry, sambil makan ya. Nggak apa-apa dong. Ini tadi menarik, ada yang nanya hidung jambu bisa nggak dikecilin? Saya juga pengen nih. Tapi masih nunggu. Tunggu, ntar saya akan operasi juga sih. Oke. So, yang tadi saya liatin. Jadi Anda udah ngeliat ternyata bisa. Ya. Ternyata bisa. Yang sini dulu dong. Nggak sini dulu. Enak aja. Nggak kelihatan. Nih ayah belokin. Bentar ya guys. Anak gadisku mau tidur. Kamu besok mau nonton. Ada video kan sekali mata ya. Ingat. Nih nggak mau. Oke, I'm back. Jadi, Don nanti mau. Jadi bisa ternyata ya, kita ngobatin flek melasma dan mencegah relapse-nya. Kuncinya di perbaikan skin barrier. Selama skin barriernya belum diperbaiki, ya apapun yang dikerjain pasti akan nggak ngefek gitu ya. Nah, so sekali lagi ini saya ngulang nggak akan bosan-bosan saya ngulang ya. Jangan berpikir ya, saya nggak pernah ngomong begitu soalnya. Jangan menangkap bahwasanya apapun masalahnya akan beres dengan basic skincare saja. No. Ya. Di salah satu kontennya Dr. Richard Lee dia bilang skincare basic nggak bisa buat ngeberesin semua masalah. Setuju saya, benar. Dalam hal itu dia betul, ya. Yang dia sampaikan betul sekali. Skincare basic itu harusnya dipakai pada kulit yang normal untuk mempertahankan supaya kulitnya sehat terus, ya. Pada kondisi skin barrier yang rusaknya masih ringan, masih mungkin terkoreksi, ya, dengan skincare basic pada yang ringan. Kalau udah sedang berat, udah yang fleknya udah rata, sensitif banget kulitnya ya, itu nggak bisa. Jadi, tapi Anda tetap butuh skincare basic. Jadi skincare basicnya tetap kita pakai gitu. Cuma
Harus ada treatment tambahan. Kalau di Beautiful namanya T-plasma. Itu yang saya kerjakan per 2 minggu sekali. Itu dikerjain baru beres. Ya kalau enggak, Dan ingat prosesnya lama. 6 sampai 12 bulan. Waduh dok, lama banget. Yeay. Proses Anda dirusak wajahnya bertahun-tahun ya. Itu akumulasi dari semua treatment yang Anda alamin selama ini. Sering pasien itu ngerasa kulit yang seperti ini itu sehat. Ya. Ntar saya liatin. Perasaannya kulit seperti ini sehat, padahal enggak. Ntar saya buka dulu. Nih. Ntar ya. Nih. Sering orang ngerasa kulit kayak ini tuh sehat. Ini saya nggak tahu gambarnya cukup jelas gak ya. Wah kayak mengkilap. Tapi lihat tuh udah mulai ada flek-flek tipis. Mulai ada beberapa teleangik, tasis ya, pembuluh darah kecil ya. Ini ketahuan nih pasien pasti pakai steroid jangka panjang lumayan lama nih ya. Terus ternyata memang benar pasien ini sering banget dulu di laser, bisa 3 kali dalam sebulan ya. Tuh lihat kulitnya, dipiling juga ya. Terus lihat yang sehat itu sebenarnya kulit lehernya. Nih kulit lehernya nih, lihat dari dekat tuh. Ya kalau kulit aslinya begini. Ini udah cikal bakal mulai ada flek-flek tipis. Nah ini tinggal tunggu aja nih. Ya terusin 3-4 bulan lagi jadi itu flek melasma yang ditakutkan ya. Jadi hati-hati. Ya hati-hati, treatment yang berlebihan itu sekarang tuh saya malah aneh tuh kayak pengertian kulit yang sehat itu harus didefinisi ulang deh ya. Oke sebentar. Nah ini yang tadi ya, flek yang seberat ini, yang bawah itu 6 bulan, ya ini 1 tahun. Bisa ya, sangat mungkin nih, sangat mungkin. Ya caranya yang dibedain, kalau pakai cara yang sama ya nggak mungkin lah ya. Sekali lagi, ini sebelum, ini 1 tahun kemudian. No makeup, no edit ya, nggak pakai filter nih. Ya, tuh sebelum ya 1 tahun, yang bawah 6 bulan. Oke, jadi mungkin sekali, bukan nggak mungkin. Ini contoh kulit sehat. Ini kebetulan pasien hidung saya, ya. Ini pasien operasi hidung di saya udah 6 bulan, tapi kulitnya sehat nih, ya. Oke. Oh ya, by the way, di Beautiful tuh lagi ada promo breast, ya. Lagi ada promo breast bulan ini 10%. Lumayan tuh, ya, gede tuh promonya. Silakan disikat, ya. Oke, nah ini juga sama. Ini pasien, lihat kulitnya. Saya terapi kulitnya sambil benerin hidung dan matanya, ya. Tuh. Itu udah cakep kulitnya. Di atas kan kemerahan kayak udah ngerebus tuh. Yang bawah udah rapih, ya. Oke. Nah, kalau ini operasi benerin kelopak mata yang ketarik ke bawah. Kantong mata ketarik ke bawah karena apa? Karena kebanyakan buang kulit dan lemak, kulit dan otot ya. Jadi harus kita koreksi. Ini dikerjakan di tempat lain. Oke. Ini lagi ada promo 15%. Ya, lagi ada promo 15% buat terapi flek melasma ya. Di Beautiful, T-Space dan Pakubono. Jadi silakan ke sana. Oke. Tadi ada yang nanya pengen operasi hidung, yang hidungnya tadinya model yang besar, model jambu, pengen supaya lebih ramping. Coba saya liatin ada nggak ya? Keynote. Ya, saya ada contoh yang bagus buat ini. Wait. Sabar. Kita cari dulu fotonya. Nah, ada nih. Ada di sini. Ya. Ntar saya liatin. Nih. Ini model yang hidung besar, ya. Terus kita rampingin. Sebentar. Nih.
susah deh. Tuh, ya, nih. Jadi yang atas tuh kan gede tuh, yang bawah udah ramping tuh. Yang atas gede, yang bawah udah ramping, ya. Oke. Jadi bisa. Tekniknya adalah, ya, tekniknya. Nah, ini menarik nih, ada yang nanya, emang boleh dok ngerjain kewenangan SPKK dengan nada lembut? Oke, saya jawab. Ya, saya jawab. Pasti ini yang nanya buzzernya SPKK nih. Satu, ya. Saya tanya deh, selama ini flek melasma dikerjain sama dokter umum juga nggak? Iya kan? Boleh. Saya juga pernah jadi dokter umum. Satu. Dua. Bedah plastik ini karena Anda nggak tahu aja. Bedah plastik itu adalah ilmu yang mempelajari jaringan. Kulit, otot, tulang, semua kita pelajarin. Dan saya lebih sering megang kulit daripada yang lain. Kita potong, kita buka, lihat layarnya di lapis demi lapis. Dan kita belajar wound healing. Ilmu penyembuhan luka. Nah terus, ilmu yang saya pakai buat nyembuhin flek melasma bukan ilmu SPKK. Saya pakai ilmu wound healing yang saya belajar di bedah plastik. Paham? Jadi, saya bukan nerapin ilmu SPKK buat ngeberesin flek melasma. Nih, saya jawab dengan cara lembut juga nih. Ya, yang saya kerjain menerapkan ilmu bedah plastik buat wound healing, buat ngeberesin masalah melasma yang nggak bisa diberesin oleh yang anda yang keberatan. Paham? Ya. Nah sekarang kalau anda punya muka begitu, mau diberesin atau nggak mau diberesin? Kalau mau diberesin ya sini datang. Kalau nggak mau diberesin silahkan cari mereka. Easy, ya kan? Gampang. Coba lihat mukanya, berantakan nggak? Jangan-jangan berantakan. Seringnya begitu, berantakan. Jadi cuma gara-gara nggak paham doang, terus browsing coba di luar negeri. Ya, itu banyak dokter bedah plastik yang ngomong tentang penanganan flek melasma. Banyak dokter bedah plastik yang ngomong tentang exosom. Banyak. Anda aja nggak tahu, kurang jauh mainnya bro. Ya, cuma sampai Tanjung Priok doang, nyebrang dikit. Ya, nyebrang dikit. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Tuh rekam, kirim ke teman-temannya sana. Ya, gitu. Nah terus lihat tuh, masa udah lihat foto begini masih. Makanya saya selalu men-challenge ya. Kalian perhatiin deh, Anda perhatiin deh. Ada nggak yang berani posting foto sebelum tindakan, 3 bulan pasca tindakan, 6 bulan pasca tindakan, dan 1 tahun pasca tindakan buat flek melasma? Pernah lihat nggak mereka posting? Saya sih nggak pernah lihat. Kenapa? Apa jangan-jangan gak ada yang sukses? Apa memburuk terus? Ya, jadi nggak usah sosok mengklaim ini, nggak usah sosok mengklaim oh ini punya saya gitu. Ya, aduh, udah nggak zaman bro. Ya, dan lagian saya juga nggak pakai ilmu dia kok gitu. Ngapain keberatan? Orang saya nggak pakai ilmu kamu kok. Ya, saya pakai ilmu bedah plastik yang saya pelajarin, makanya ngefek. Ya, gitu. Simpel aja. Jadi kalau nanti kamu punya problem itu, tinggal pilih mau diobatin dengan cara yang mana. Mau dengan cara yang beres atau dengan cara yang nggak ngeberes-beresin, berulang-ulang terus sampai akhirnya hitam semua mukanya. Mau? Ya, jangan. Ya, kasihan deh. Ya. Jadi jangan sampai ketidaktahuan membuat kamu jadi hidup dalam kebodohan terus-menerus. Jadi kalau ke klinik operasi bedah itu nggak apa-apa kalau konsul tentang flek. Nggak mau operasi, nggak apa-apa, orang banyak kok. Ya, saya punya pasien flek melasma sehari itu bisa 30-40 loh. Banyak banget, emang begitu. Ya, karena udah proven bisa terbukti. Satu pasien datang bawa 5 temennya. Satu pasien bawa ini di gue bisa gitu. Tapi memang harus sabar, nggak bisa instan. Biasanya yang pasien yang berharap 2 kali 3 kali beres ya nggak bisa. Ya makanya saya selalu buka. Kalau mau berobat flek melasma di sini, sabar. Step pertama adalah sabar. Jangan campur-campur step saya dengan
cara orang lain, ya. Karena saya pasti akan melarang ya pasien flek melasma saya nggak boleh melakukan tindakan apapun yang saya anggap bisa memperburuk skin barriernya. Karena skin barriernya itu udah dalam keadaan rapuh. Dia punya skin barrier udah dalam keadaan rapuh, udah tipis gitu. Jadi jangan dilakukan tindakan-tindakan lain yang semakin memperburuk. Seperti apa? Yang saya bilang, laser, peeling, krim malam yang eksesif. Nggak boleh dulu. Ya istirahatin dulu. Istirahatkan dulu. Setelah istirahat nanti baru kita pikirin. Ya, setelah skin barrier terkoreksi baru dipikirin. Jadi sekali lagi nih buat mata-matanya oknum SPKK yang ribet banget ya, yang sibuk mengcounter pernyataan saya tapi tidak pernah memperlihatkan hasil kerjaannya. Oknum ya, saya nggak ngomong semuanya ya, karena banyak yang bagus, banyak yang benar ya. Yang saya ngomong oknum gitu, jangan disamaratain. Buat tukang-tukang tembak yang biasanya cuma nembak-nembak laser doang ya, ini saya ingetin nih ya, daripada sibuk mengcounter apa yang saya omongin, mendingan tunjukin aja apa yang kalian bisa kerjain supaya publik percaya gitu. Karena kalau misalnya kerjaannya bagus, orang pasti akan percaya sama Anda. Tapi kalau kerjaan yang nggak ada hasilnya ya, pasien cuma minggu ini suruh datang laser, dua minggu lagi memburuk, makin gelap mukanya, dibilang emang begitu prosesnya, nanti di laser lagi. Masa begitu mau diulang terus ya? Yakin itu benar? Ingat kata Einstein, melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi mengharapkan hasil yang berbeda, itu namanya stupidity. Itu kata Einstein, bukan kata saya. Ya gitu aja. Jelas ya? Oke. Alright. Baik. Dok, teknik T-Flex, T-plasma itu seperti apa? Susah saya jelaskan di sini, terlalu teknikal ya. Jadi, dan nggak ada gunanya juga saya jelasin, emang ntar Anda mau ngerjain sendiri ya. Dok, aku susah banget cerah mukanya.